Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat pusaka yang berbahagia, jumpa lagi kita pada channel pusaka ini. Tayangan kali ini merupakan kelanjutan dari tayangan berbagi sehat bersama pusaka. Pada tayangan terdahulu, sahabat pusaka telah kami ajak berkenalan dengan saudara Mas Darmi Ustari dan penyakit yang dideritanya. Nah, sekarang akan kita lanjutkan dengan langkah-langkah apa saja yang dilakukan sehingga saudara kita tersebut dapat kembali sehat seperti sedia kala. Sahabat pusaka yang kami hormati, sewaktu saya tidak makan nasi selama 4 bulan, yang saya konsumsi hanya madu dan air zam-zam saja, berat badan saya menjadi turun sampai 54 kg. Nah, yang sahabat saksikan ini adalah foto saya sewaktu saya sudah mulai agak berangsur sehat, dalam keadaan yang sangat kurus dengan berat badan saya 54 kg. Dan satunya lagi itu adalah foto saya yang saya sudah dapat beraktivitas seperti sekarang ini, dan berat badan saya sekarang ini sudah mencapai 78 kg. Berikut akan saya sampaikan penjelasan dari Dr. Agus Rahmadi, cara menjaga sehat ala Rasulullah. Bagaimana cara mengobati sakit diabetes secara islami dan alami? Penyakit diabetes menurut medis tidak ada obatnya dan harus makan obat seumur hidup. Tapi menurut Rasulullah bahwa ikul lidah indawa, setiap penyakit itu ada obatnya. Intinya ialah ketika orang sakit diabetes itu bermasalah, bisa masalahnya di pankreas, atau pankreasnya benar tapi insulin yang dihasilkannya tidak bagus, atau bisa juga reseptor insulin untuk menerima sudah tidak bagus lagi. Oleh sebab itu pengobatan diabetes itu harus mengacu kepada 3 komponen. Yang pertama, pabriknya dibenarkan, artinya pankreas harus diobati. Yang kedua, kualitas insulin yang dihasilkannya juga harus diperbaiki. Yang ketiga, reseptor atau tempat gudang penyimpanan insulin tersebut juga harus dibenarkan. Ini adalah konsep bagaimana cara menangani penyakit diabetes itu. Bagaimana dengan orang yang telah ketergantungan dengan obat? Nah, untuk itu harus berhati-hati untuk menghentikan obat, jangan secara mendadak. Obat harus dihentikan secara bertahap sambil dimasukkan herbal yang bisa menurunkan gula. Misalnya pare. Pare termasuk mampu menggantikan insulin, fungsi insulin pada tubuh, walaupun tidak sekuat insulin yang disuntikan. Kemudian juga harus disertai dengan perilaku lainnya. Yang pertama, obat sudah bagus,
tapi makanannya tidak dijaga, nah, itu tidak akan berhasil pengobatan kita. Kemudian yang kedua, makanannya dijaga, obatnya sudah bagus, tapi tidak pernah olahraga, sama saja tidak pernah dihancurkan namanya. Nah, jadi kita harus komprehensif. Yang ketiga, pabriknya itu dirangsang untuk regenerasi. Bagaimana cara meregenerasi pabrik? Dengan memberikan makanan yang tinggi argini. Apa sumber makanan yang argini? Salah satunya adalah kacang panjang, amat saudah. Kacang panjang, pare, kemudian ditambah wortel dan toge. Mengapa harus ditambah wortel? Wortel bisa merangsang lebih cepat produksinya. Dan toge, pada orang yang kena diabetes terjadi kekurangan vitamin E, dan toge dapat menimbulkan penyakit vitamin E tersebut. Semuanya ini, keempat-empatnya ini di blender menjadi satu. Pare dua buah, kacang panjang 3 buah, wortel 2, togenya 1 cumpuk, dan di blender diminum pagi dan sore. Bisa juga ditambah dengan rebusan daun salam 5 lembar, airnya 4 gelas, kemudian dimasak sampai mendidih sehingga menjadi 2 gelas, dan juga diminum pada pagi dan sore. Sahabat pusaka dimanapun berada, itu adalah bagaimana cara pengobatan penyakit diabetes yang diderita. Nah, sekarang masalah ginjal. Untuk pengobatan ginjal, saya sangat meyakini bahwa dapat disembuhkan dengan air zam-zam dan madu. Hal ini pengalaman saya sendiri. Setelah saya menghentikan cuci darah dan selama 4 bulan saya hanya mengkonsumsi air zam-zam dan madu, ternyata dokter mengatakan bahwa ginjal saya membaik dan tidak perlu lagi cuci darah. Sahabat pusaka yang saya hormati, berikut ini marilah kita berkenalan dengan obat-obat yang saya konsumsi sehingga saya dapat kembali sehat seperti semula. Obat-obat yang saya konsumsi itu diproduksi oleh CP Herbacol Indonesia. Di antaranya adalah sebagai berikut. Ini Gurahel. Di sini khasiatnya dapat membantu meredakan batuk berdahak. Sahabat pusaka yang saya hormati, ini yang saya utarakan, ini yang saya alami. Saya mengkonsumsi obat ini. Saya periksa ke dokter penyakit dalam di Palembang ini. Banyak sudah dokter yang saya temui untuk mengobat penyakit saya ini. Seperti pada penayangan yang terdahulu, saya nyatakan saya pernah dirawat di
Rumah Sakit Siti Khadijah 2 kali. Kemudian pernah dirawat di Rumah Sakit Hermina. Kemudian pernah juga rawat inap di Rumah Sakit Bayangkara. Di Rumah Sakit Bunda juga saya sering, tapi tidak sampai rawat inap. Yang terakhir saya rawat inap di Rumah Sakit Miria, dan cuci darah saya lakukan di Rumah Sakit RSUD Muhammad Husin. Jadi semua dokter yang saya temui itu menyatakan bahwa batuk saya ini disebabkan juga ada pengaruhnya dari jantung. Nah, jadi meskipun diobati sehat bisa, tapi hilang nggak bisa batuknya. Pemirsa yang saya hormati, setelah saya konsumsi ini saya dapat dari anak saya dari Jakarta, Depi. Lendir-lendir di kerongkongan saya ini hilang. Bahkan inilah yang setiap saat saya ingin meludah, saya ingin mengeluarkan dahak. Tapi setelah saya konsumsi ini betul-betul hilang. Nah, jadi kalau menurut saya sangat menyukai obat ini. Kemudian yang kedua, ini adalah kalau saya baca di sini, khasiat dan kegunaannya untuk membantu memelihara daya tahan tubuh. Tapi menurut keterangan anak saya katakan sakit jantung saya terganggu. Ini obat yang diberikannya. Dan alhamdulillah batuk yang saya derita dan sesak napas saya yang sering saya rasakan itu memang ada berkurang. Ini yang kedua. Kemudian yang berikutnya, Nigella ekstrak. Nah, di sini juga disebutkan membantu memelihara daya tahan tubuh. Kemudian yang ini Kotens, khasiat secara tradisional digunakan untuk membantu meringankan gejala tekanan darah tinggi yang ringan. Nah, jadi menurut keterangan dokter tempat saya berobat di segala macam rumah sakit tersebut, memang penyakit yang saya derita ini ginjal, jantung, darah tinggi, dan batuk, pencernaan. Kemudian ini ada lagi Uriklin. Nah, ini Uriklin ini di sini dituliskan untuk membantu meredakan nyeri pada persendian. Tapi ini dapat melancarkan buang air kecil kita. Kemudian ini ada pasangannya Morinde.
Secara tradisional digunakan untuk membantu meringankan gejala tekanan darah tinggi yang ringan. Sama yang tadi, ini juga ini aloina. Khasiatnya membantu meringankan, membantu memelihara kesehatan dan fungsi saluran pencernakan. Kemudian yang ini di sini dituliskan anti covid. Komposisinya jahe, kencur, warulanda, rosella, mimba, bahan lainnya hingga 100%. Khasiatnya pertama membersihkan lendir di paru-paru. Kedua, membantu penyembuhan infeksi di saluran napas. Ketiga, melonggarkan saluran napas. Keempat, untuk mengatasi batuk, pilek, dan sinus. Kemudian, ini minyak ikan gabus. Ini biasanya untuk kulit ini. So saya ini kalau darah saya tinggi, korek keluar, gatal-gatal. Kalau gula saya turun, juga demikian. Maunya tidur saja. Sudah itu mulai bintik-bintik di tangan. Kemudian ada zaitun, minyak zaitun. Ini juga untuk kulit. Nah, kemudian ini adalah susu kambing etawa. Tinggal sedikit lagi, hampir habis. Jadi susu etawa ini saya konsumsi setiap hari. Kemudian di samping itu juga ada, nah ini sari gula madu, gula tebu asli, SF Diapro 1. Makan tetap enak, diabetes tetap terkontrol, tanpa diet pola makanan yang ketat. Nah, ini benar, sahabat pusaka yang berbahagia. Mungkin karena saya mengkonsumsi inilah, saya tidak pernah, kata orang kalau diabetes ini nasinya mesti nasi merah, tidak boleh makan gulai padang lagi, gulai cancang, gulai utak tidak boleh lagi, rendang tidak boleh lagi. Sudah itu pokoknya yang santan-santan.
gula, pasir tidak boleh. Tapi saya tidak ada pantangannya. Saya makan semua itu. Nah, mungkin karena mengkonsumsi obat-obat ini semua barangkali saya kurang paham juga, sehingga saya betul-betul tidak ada pantangannya. Itu barangkali berat badan saya pun cepat naiknya. Nah, kemudian ini kalau bisa di zoom, madu sehat. Madu sehat. Ini madu yang saya konsumsi. Boleh, kalau mau di zoom silakan. Jadi sahabat pusaka dimanapun berada, saya bahagia sekali dapat berkenalan dengan obat-obat ini. Kawan-kawan semua sudah pada mempunyai saya untuk tidak akan dapat bertahan lama. Kerabat di kampung juga sudah berdoa mungkin siang malam. Tapi alhamdulillah saya dapat kembali sehat dan tegar. Badan saya sudah tumbuh kembali dari 54 sekarang sudah 78 kilo. Berapa itu tambahnya dalam tempo tidak cukup satu tahun lah barangkali. Jadi itulah makanya saya ingin berbagi sehat ini kepada rekan-rekan semuanya. Saya tidak mau menikmati kesehatan saya ini untuk saya sendiri. Jadi andai kata sahabat-sahabat pusaka ingin mencoba obat-obat yang saya konsumsi ini dan juga susu kambing Etawa ini yang diproduksi oleh perusahaan yang sama ini, kemudian gula tebu asli tadi Diapro ini, sahabat-sahabat semua dapat menghubungi saya atau dapat menghubungi anak saya Depi di Jakarta. Jadi kalau ada orang-orang yang sangat kita sayangi, sangat kita cintai seperti anak, ibu, ayah, paman dan sebagainya, memerlukan kesehatan dalam penyakit yang sama, yaitu ginjal, diabetes, jantung dan darah tinggi, silakan coba obat-obat ini. Saya rasa barangkali pertemuan kita dalam
berbagi sehat bersama pusaka, mungkin sampai episode yang ketiga inilah, dan kita nanti akan cari pula apa yang akan kita kenakan ke hadapan sahabat-sahabat yang saya cintai semuanya ini. Dan berikut ini akan saya tampilkan selebaran-selebaran tentang obat-obat ini, sehingga saudara bisa membacanya dan memahaminya, dan kalau perlu bisa menghubungi saya atau Depi, atau juga dapat berkenalan langsung dengan Dr. Agus Rahmadi ini. Di situ ada saya lihat fotonya. Jadi kita akan berkenalan lebih jauh dengan Dr. Agus Rahmadi ini. Nah, pemirsa sekalian, saya ucapkan selamat, bahagia, jaga kesehatan terus agar kita bisa beramar ma'ruf nahi munkar sampai hayat kita. Dan akhir kata saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.